Selamat pagi saudara yang terkasih. Kembali lagi kita pada Renungan Harian GKJ Purwantoro, Kamis 17 Juli 2025. Bersama saya Ibu Lydia Ehuda Galung. Pagi ini sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pagi ini biarlah hari ini kami dipenuhi kasih dan karya-Mu. Senantiasa kami dalam naungan-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di keseharian kita. Haleluya, amin. Tema pagi ini, akhir kehidupan. Kita dalam perjalanan waktu, dan untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka mumpung kita masih punya kesempatan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa muda mencakup seluruh fase awal kehidupan. Sejak usia dini, mempertimbangkan bukan hanya memunculkan tentang Tuhan di dalam memori kita, namun memiliki pertimbangan akan Tuhan. Maka kita harus belajar untuk mencari dan mengenal siapa pencipta kita. Berbeda dengan hewan yang tidak pernah mempertanyakan siapa penciptanya. Dunia serba tidak menentu. Tiba-tiba perang. Bencana, epidemi. Kalau terjadi begitu, kita mau apa? Manusia bisa apa? Rumah-rumah terbakar seperti kertas. Dan pada akhirnya dunia akan menjadi lautan api. Namun banyak orang tidak percaya dan tidak peduli. Sama seperti pada zaman Nuh. Orang tidak percaya akan ada air bah. Sejatinya ini adalah masalah besar. Oleh sebab itu pertimbangkan penciptamu sejak dini. Atau pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Perhatikan, kalau kita serius memikirkan hal ini, maka masalah lain kita tidak akan mengerogoti jiwa kita. Apakah itu masalah jodoh, keluarga, bisnis, atau masalah apapun. Dalam ayat 2-3, sebelum matahari dan terang bulan bintang menjadi gelap dan awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlah, dan melihat dari jendela semua menjadi kabur. Ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Namun jika kita bersahabat dengan Tuhan, sekalipun dunia berakhir, kita akan dibawa ke rumah Bapa. Khotbah 12 ayat 4-7. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggiling menjadi lemah, suara menjadi seperti kicau burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk juga. Orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap berkeliaran di jalan sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pertanyaannya, apakah ada akhir kehidupan? Sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah akhir kehidupan di bumi. Tetapi roh manusia dalam kesadaran akan masuk
kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Maka Alkitab berkata, bukan tanpa alasan roh ditempatkan dalam diri kita, diingini dengan cemburu. Allah ingin roh ini kembali kepadanya. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi, pembarengan terakhir atau akhir kehidupan sebelum seseorang menutup mata merupakan situasi yang paling dasar dari segala situasi yang pernah dialami seorang dalam hidup. Tidak ada pengalaman yang lebih menggetarkan dari ketika seorang hendak melepaskan nyawanya. Jadi momentum transisi dari kepanaan menuju kekekalan itu momentum yang sangat dahsyat. Kita tidak tahu momentum itu kapan dan berapa lama. Momentum itu tidak dapat dihadapi dengan sikap sembarangan. Persiapan itu memerlukan waktu yang panjang. Kalau hanya masalah ekonomi yang ambruk, kegagalan studi, gagal rumah tangga, itu masih bukan masalah yang dibandingkan dengan ini. Jadi ketika seorang hendak bersentuhan dengan kekekalan, sementara ia tidak siap menghadapi kekekalan itu sangat mengerikan. Kengerian dan ketakutan dalam suatu situasi tersebut tidak pernah dialami sebelumnya. Itulah sebab Yesus berkata, jangan takut terhadap apapun yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah yang bukan saja berkuasa membunuh tubuhmu, tetapi juga membuang ke dalam api kekal. Untuk itu, kita harus menjalani hidup dengan kesadaran bahwa ada ujung perjalanan ini. Dan kalau kita menjalani hidup hari ini sesungguhnya hanyalah untuk mempersiapkan kekekalan nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk waktu yang singkat ini, karena dalam tangan-Mu kami serahkan ke hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin.